Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak kamu sangka ternyata sosok ini muncul mencarimu. Tak kamu sangka ternyata sosok ini muncul mencarimu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu yuk yang tak kamu duga ya, datang muncul mencari kamu. Oke, ada energi can move on. Waduh ya, energi seseorang yang tidak bisa move on, tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa melepaskan, meskipun dia sudah sangat-sangat berusaha ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang mungkin saja hubungannya sudah berakhir sama kamu, cerita masa lalu kamu, atau baru saja udahan sama kamu, atau seseorang yang berusaha untuk melepaskan kamu ya. Tapi ternyata tidak bisa dia move on dari kamu, tidak bisa dia melupakan kamu atau melepaskan kamu. Makanya dia pingin muncul datang cari kamu ya. Lalu ada energi apa lagi ya? Di awal atau sebelumnya ada energi desire to win. Orang ini punya ego, jadi kamu ada pergesekan ego sama dia. Dia nggak mau ngalah sama kamu ya. Sangat mungkin banget kamu tuh jadi kayak ada pergesekan energi gitu ya. Jadi siapa nih yang lebih kuat ya? Siapa yang lebih sayang? Siapa yang lebih cinta? Aku lebih sayang kamu atau kamu lebih sayang aku? Siapa yang lebih mampu bertahan tanpa satu dan lainnya gitu ya. Jadi ada sisi ego dan kompetitif dia sama kamu teman-teman ya. Dia kayak pengen nunjukin aku bisa kok tanpa kamu. Aku tuh bisa juga lebih baik, dapat yang lebih baik selain kamu. Atau aku bisa menjadi orang yang lebih sukses dan lebih berhasil tanpa kamu ya. Ada energi ego ya. Mau dia salah mau dia enggak, apapun masalah kalian, dia punya energi ego yang cukup kuat ya. Namun ya, karena dia tidak bisa move on dari kamu, dia itu datang dengan berbagai persiapan, dengan berbagai strategi. Ada perencanaan yang cukup matang ketika dia datang ke kamu ya. Dia ingin menawarkan kembali ya suatu hubungan, menawarkan kembali hatinya, menawarkan lagi cintanya. Yang kamu itu mungkin banget sulit untuk menolak orang ini gitu ya. Jadi dia tuh kayak mencari-cari titik lemah kamu supaya dia bisa masuk lagi ke kamu dan kamu bisa terima dia ya. Ada energi dia itu tetap keras gitu ya. Dia itu ngeyel, nggak mau berubah, tapi di satu sisi lain dia menginginkan kamu. Jadi energi pergesekannya itu sangat kuat. Dia lagi mikir keras nih, gimana caranya aku tetap bisa balik sama kamu tapi aku tetap dengan diri aku yang sekarang ya. Jadi ada pergejolakan batin di sana teman-teman ya. Practice forgiveness. Yang pasti dia berharap kamu mau memaafkan dia ya. Dia berharap kamu mau bermurah hati, mau maafin, mau let go apa yang telah terjadi di antara kalian sebelumnya ya. Ya, dia berharap kamu mau berbelas kasih lah sama dia karena mungkin dia ada kesalahan sama kamu baik sengaja ataupun tidak teman-teman ya. Di sini juga ada energi kontrol ya. Artinya orang ini itu merasa bahwa dia itu tidak bisa mengontrol hati dan perasaannya ke kamu ya. Dia itu pinginnya move on, dia itu pingin bisanya lupain, dia pingin cari orang lain, tapi pada kenyataannya dia tidak bisa menghindari atau tidak bisa melepaskan perasaan dia yang ternyata sangat kuat sama kamu ya. Tapi di sini juga ada pergesekan energi di mana dia sangat suka ngontrol kamu dan kamu juga pingin ngontrol dia, atau kamu tuh nggak suka dikontrol gitu ya. Dan sebelumnya dia itu kenapa nahan-nahan untuk nggak bergerak ke kamu ya, karena dia tuh sebenarnya dia berusaha ngontrol dirinya ya, menahan-nahan dirinya
Karena di sini ada ego yang besar kan ya. Dia kan nggak mau kalah sama kamu ya. Jadi dia diemin kamu diemin dia ya. Dua-duanya perang dingin ya. Siapa yang bergerak duluan? Dan sebenarnya dia tuh berharap ya, kamu tuh akan bergerak duluan nyari dia, akan memulai koneksi lagi sama dia. Tapi dia juga sendiri mempertanyakan, oh kenapa ya? Kok kamu itu nggak bergerak? Gitu ya. Jadi dia tuh berharap sebenarnya sudah memanifestasi, sudah menginginkan lalala. Kamu dong yang bergerak cari aku gitu ya. Tapi ternyata energinya dia terpaksa bergerak ke kamu karena dia nunggu-nunggu kamu bergerak, nggak ada pergerakan dari kamu ya. Kamu juga dalam tanda kutip ya, kamu juga mengeraskan hati kamu gitu ya. Dia tuh bingung ya, dia bingung kamu tuh bisa sekeras sekarang, kamu tuh bisa seperti bertahan seperti itu karena mungkin sebelumnya kamu kalau ada keributan atau apa ketika dia diemin atau cuekin kamu nyari dia. Tapi sekarang dengan situasi tuh seperti berubah, kamu sudah kayak ya sudahlah gitu ya. Sehingga dia tuh bingung bagaimana untuk mengerti kamu, memahami kamu. Kamu sulit untuk terbaca ya teman-teman buat dia. Kamu berdiri dengan seorang yang player, jadi sangat mungkin banget hubungan kalian juga sebelumnya ada banyak sekali masalah gitu ya, karena salah satu sikap dia yang mungkin genit gitu ya, terus dia masih suka flirting, mungkin ada perempuan atau laki-laki di dalam hidupnya lebih daripada satu, player lah ya gitu loh, orangnya karena mungkin juga charming dan tahu memenangkan hati orang ya. Tapi dari semua sejarah panjang histori dia jadi player, ternyata tidak ada orang lain yang bisa memberikan energi seperti kamu, perasaan sama kamu, ikatan sama kamu, atau apapun yang dirasakan sama kamu itu tidak bisa didapatkan di orang lain. Jadi kamu tuh seperti tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa tergantikan gitu ya. Sebelumnya dia menghindar dari kamu karena dia merasa hubungan ini sudah banyak sekali drama ya, dalam pertengkaran, perdebatan, lalala. Ini orangnya cuek gitu ya. Ada sisi-sisi orang yang cuek, happy go lucky person, maunya hubungan yang santai, yang jangan ada tekanan gitu ya, menganggap enteng seseorang, energi dia gitu ya. Tapi ternyata sekarang memang tidak ada drama, tapi juga dia kehilangan kamu. Justru ketika kamu tidak memaksakan energi kamu ke dia atau tidak memaksakan energi apapun, di sanalah justru dia merasakan ada dorongan yang sangat kuat dari kamu ya, dan batin kalian. Justru ketika tidak dipaksakan ya energinya dan keadaannya. Dan dia nggak tahu kenapa semua yang sudah terjadi di antara kalian, lalu kenangan di antara kalian, kerinduan dia sama kamu itu seperti semua berputar di kepalanya dia, teriang-iang, teringat-ingat di kepalanya, batinnya terus merasakan, hatinya juga terus cari-cari gitu ya. Dan sangat mungkin banget ya, dia itu kayak kebayang-bayang kamu terus, kemana-mana keingetan kamu ya. Aku mau makan, aku ingat kamu. Aku mau tidur juga ingat kamu. Ingat ya lagu itu ya? Aku lupa siapa yang nyanyi. Tua deh pokoknya aku lagunya. Ya kira-kira seperti itulah ya. Nah jadi orang ini tuh kepingin telepon kamu. They will call. Orang ini pengen telepon kamu ya. Kamu mungkin gak nyangka ya, entah dia mau pakai, mungkin kamu udah ngeblok dia atau kamu udah ganti nomor, tapi dia cari tahu. Intinya dia berusaha menghubungi kamu ya. Oke? Karena semenjak tidak bersama dengan kamu, dia merasakan energi sama orang lain. Dia coba mungkin dekat juga sama yang lain, cari pengganti kamu dan sebagainya. Dia tuh tidak bisa merasakan energi yang sama seperti dia rasakan sama kamu. Kamu energi yang sangat unik, gitu ya. Jadi orang ini jelas nih ya, nyari kamu mau rekonsiliasi, mau balik ya. Yuk kita coba lagi, yuk kita bina lagi. Karena ternyata cuman kamu yang paling nomor satu. Cuman kamu yang segalanya. Cuman kamu yang dia suka. Cuman kamu yang dia pikirin. Cuman kamu yang dia inginkan. Ya. Dan dia ngerasa
apalagi dia ngerasa semakin kayak dalam tanda kutip terobsesi, nggak siap kamu tinggal, karena dia ngerasa kamu tuh kok kayaknya makin maju meninggalkan dia. Kamu sepertinya sudah move on, kamu sepertinya baik-baik aja nih tanpa dia gitu ya. Jadi kamu tuh kayak udah energinya maju, sementara dia masih berkutat, teman-teman ya. Dia berusaha juga untuk fokus ya ke keluarganya dia ya, karena dia juga mungkin salah satu dari selain ada sisi dia player, dia juga selama ini sibuk untuk ngurusin keluarga dia, jadi mungkin banyak konsentrasi dia nggak ke kamu ya teman-teman. Tapi pikiran soal kamu, kangen-kangen soal kamu itu menghantui dia, menghantui dia ya. Jadi seperti dia nggak bisa lepas ya, terbayang-bayang terus-terusan ya. Dan kenapa dia baru nyari kamu sekarang, nggak dari kemarin-kemarin? Karena memang mungkin belum waktu yang tepat. Masih banyak pemrosesan di antara kalian. Masih banyak hal yang dia pertimbangkan. Masih ada hal yang menurut dia mungkin belum waktunya. Kayak gitu ya, not the right time gitu ya. Jadi dia merasa sekarang adalah waktu yang tepat. Ya. Dia kelihatan seperti nggak kenapa-napa sebelumnya, makanya kamu kaget, dia padahal kayaknya nggak sayang aku deh, dia nggak serius deh dan sebagainya ya. Dia juga pikir awalnya gitu, dia nggak serius, dia nggak sayang, jadi adanya perpisahan pun nggak ada efeknya, biasa-biasa aja. Tapi ya ternyata sesudah nggak ada kamu, rasanya sangat-sangat berbeda ya. Dia itu sampai berusaha cari pelarian loh teman-teman. Ada yang mungkin jadi minum-minuman alkohol, berjudi, judi online, main game terus-terusan, seks bebas, atau apapun ya. Intinya berusaha untuk mencari jalan keluar, mencari pelarian dari pikiran dan perasaan dia soal kamu ya. Tapi dia sudah tak tertahankan lagi, dia pingin datang untuk bikin pengakuan hati tentang perasaan dia sebenarnya. Dan dia berharap kamu mau mendengarkan. Karena pada akhirnya dia tahu, ya, ini bisa balik atau enggak, itu ada keputusannya di tangan kamu, teman-teman. Ya, kita coba lihat ya, kenapa sih dia itu pingin datang, mau cari kamu gitu ya. Energi kamu tuh energi yang paling bisa ngebuat dia ngerasa kamu tuh sebenarnya dari awal itu nggak pernah ngatur dia. Sebenarnya dari awal kamu tuh freedom ya. Kamu mau bebaskan dia, kamu terima dia apa adanya. Sebenarnya nggak ngekang dia gitu ya, nggak posesifin dia gitu ya. Jadi mungkin yang lain tuh posesifin dia, ngekang dia, dan dia tuh bisa jadi diri dia tuh bebas apa adanya ke kamu, teman-teman. Ya. Dan kamu yang paling toleransi sama dia, ngerti keadaannya dia, ngerti sikap jeleknya dia, ngertiin kesukaan dia, ngertiin kekurangan dia, ngertiin alasan-alasan dia gitu ya. Jadi kayak energi toleransinya tuh besar gitu ya, kalau aku lihat di sini. Dan kamu tuh seseorang yang sangat dewasa, sangat-sangat bertanggung jawab. Jadi kalau kamu tuh udah punya satu pernyataan, punya tanggung jawab, kamu tuh punya responsibility, ya. Makanya kamu tuh punya integritas, itu biasanya menyatakan seseorang yang bertanggung jawab dan setia. Dan mungkin itu energinya dia temukan di kamu. Dan karena kalian punya energi koneksi yang kuat, saat ini sangat-sangat mungkin dia merasakan emosi yang sangat mendalam ke kamu. Ada perasaan mendalam yang dia rasakan sama kamu. Ya, jadi kalau kamu sebelumnya ada kerinduan, ada kangen, kecarian dia, sekarang dia merasakan hal yang sama. Dan kamu yang paling berempati gitu ya, dengan situasi, dengan keadaannya dia gitu ya. Kamu paling bisa memahami dia, benar-benar terdalam, karena kamu punya kesabaran yang luar biasa, patience ya. Kamu tuh punya energi sangat-sangat sabar sama dia, ngadepin dia yang mungkin tadi Sora udah bilang suka player, terus habis itu energi yang orang yang nggak mau ngalah, terus habis itu juga ada energi yang lain. Dan kamu membawa energi memotivasi dia untuk berubah ya. Karena dia lihat juga semakin kesini kamu tuh banyak perubahan ya, entah secara fisik atau secara energi gitu ya. Kamu tuh bawa perubahan banyak yang positif ya, karena kamu punya energi yang sangat kuat
ya. Kamu punya energi kesadaran, jadi kamu tuh kayak ngebuat dia kayak, yuk Eling, yuk sadar, yuk saatnya berubah, bikin jadi sesuatu lebih baik gitu ya. Dan kamu tuh bawa banget energi pembelajarannya. Kamu membawa energi banyak pembelajaran buat dia. Kamu ngajarin dia. Kamu tuh banyak ngayomin ya. Kalau aku lihat di sini banyak energi ngayomin ya. Dan dia tuh ngerasa kayak aku tuh sangat-sangat tidak bersyukur gitu ya, tidak menghargai seseorang yang sangat-sangat menyayangi dia, merajakan dia, meratukan dia ya. Dan koneksi di antara kalian sangat-sangat kuat ya, intuisi juga sangat kuat. Ada tulisan di sini have faith in your intuition. Dan dia tuh ngerasa cuman kamu yang memang bisa dipercaya, karena kamu selama ini selalu jujur sama dia, jujur apa adanya, menjadi tempat yang memberikan nyaman juga gitu ya. Dan kamu selalu ada buat dia, present ya. Jadi ketika dia butuh, setiap saat, setiap waktu, kamu berikan pundak kamu untuk dia menangis, kamu kasih kuping kamu untuk dengerin dia curhat. Dia lagi ada masalah, kamu bantu juga. Dia lagi butuh apa juga kamu bantu ya. Karena kamu banyak ngarahin dia soal kehidupan ya. Jadi kamu tuh punya cinta yang benar-benar dewasa ya. Kalau aku lihat dari kartu ini, cinta kamu tuh dewasa sekali gitu ya. Dan kamu tuh sangat-sangat berbeda. Sikap kamu, pendirian kamu, energi kamu itu sesuatu yang sangat-sangat unik gitu ya. Dia udah berusaha loh menghapus foto-foto lah, menghapus ini dan itu, tapi tetap gak bisa lupain kamu ya. Oke. Tuh, aku udah nunggu-nunggu ya. Aku udah nunggu-nunggu, tapi karena kamu gak bergerak, aku capek nunggu, aku deh yang nyamperin kamu ya. Apalagi kalau dia udah denger, atau dia udah tahu, atau dia udah mulai memantau kamu ada yang lain, itu dia jealous loh. Dia nggak siap ya, dia nggak mau kamu jadi punya orang lain ya. Sehingga dia menegaskan keputusan dia dengan bulat, sebulat tahu bulat digoreng dadakan ya. Aku mau kamu gitu ya teman-teman ya. Apalagi di sini dia merasa bahwa ini memang energi yang sudah semesta arahkan dia gitu ya. Karena hanya kamu yang paling bisa mengerti sisi terdalamnya dia. Jadi udah pasti ya, orang ini akan hubungin kamu, datengin kamu untuk meminta sebuah kesempatan. Apakah karena ada happy ending dalam hubungan ini? Ya. Sebelumnya dia banyak main-main ya, tapi itu dia bilang dia merasa itu adalah sebuah permainan ya. Dan dia menyesali energi sudah membandingkan, ternyata rumput tetangga nggak selalu lebih hijau ya. Dan kalau kamu mau tahu ya ketulusan dia apa enggak, kamu bisa merasakan dari telepati batin terdalam teman-teman ya. Jadi jangan denial. Kalau memang dia tulus ya, kamu bisa merasakan. Kalau dia nggak tulus, kamu bisa merasakan juga. Oke? Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, apa yang kadang-kadang banyak hal itu yang secara spontan terjadi di luar perencanaan kita ya. Jadi kadang-kadang kita mau butuh waktu untuk mencerna atau memahami ketika hal-hal itu tiba-tiba terjadi ya. Tapi kalau Sora lihat, kamu itu punya energi awareness, kesadarannya besar kok. Jadi banyak dari kalian yang udah bijak, jadi kamu akan tahu kok, akan tahu dan akan paham. Orang ini itu memang bisa kamu percaya, kamu berikan lagi kesempatan atau enggak gitu ya. Kamu udah tahu sebenarnya ya. Kamu you able to recognize, kamu tuh mampu membedakan orang ini tuh beneran udah serius apa enggak. Jadi sebenarnya jangan ragukan kemampuan kamu sendiri, jangan ragukan kemampuan intuisi kamu sendiri ya. Jadi bukan berarti energinya jumawa gitu ya, ngerasa sebagai yang paling jago atau yang paling sakti gitu, enggak. Cuman energi kamu mampu untuk mengenali energi dia pun itu ada gitu ya. Jadi jangan ragukan intuisi kamu, paling tidak gitu ya. Kalaupun memang sudah tidak mau, jangan dibawa dengan energi negatif ya. Tetap bukan ramah sih, tetap jangan kayak tetap menjadi seseorang yang bersahabat gitu ya teman-teman ya. Karena gimana pun juga dia pernah menjadi orang yang bikin kamu seneng kan
dia pernah bikin jadi orang kamu bahagia gitu ya. Jadi kita anggap aja lah kita ngurang-ngurangin karma atau ngurang-ngurangin dosa untuk kalian yang nggak mau lagi ya balik sama orang ini, karena kan orang itu beda-beda ya. Abis aku baca kan dia tetap punya keputusan sendiri, aku mau apa enggak gitu ya, keputusan ada di tangan kamu. Oke? Sekarang kita lihat ya, zodiak yang terbuka. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, atau risingnya dia dan kamu. Ya, bisa tertukar-tukar. Ada Taurus, ada Aries, Scorpio, Pisces, Virgo, Libra. Dicek ya, yang tadi Sora udah bilang. Nah, sekarang kita coba ke alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Nah, untuk teman-teman yang kepingin tahu jalan hidupnya, ya, silahkan baca Bazi. Bazi itu jauh lebih tinggi presisinya daripada tarot, karena itu mengikuti jalan lahir kamu. Setiap orang itu sudah punya jalan takdir atau jalan suratan masing-masing, ya. Atau kamu pingin belajar tarot, Sora, aku biar bisa baca sendiri deh, biar aku bisa tolongin orang, boleh ya. Daripada apalagi kalau kamu sering, aduh aku nggak sabar Sora, ya udah baca sendiri ya. Jadi bisa buat jadi pembelajaran ya. Sora meyakini bahwa setiap orang yang punya potensi, kalaupun nggak pernah belajar, itu nggak akan bisa gitu ya teman-teman ya. Nah, atau kamu pingin dibacain seperti di video YouTube ini, silahkan nanti Sora bikinin video khusus untuk kamu seperti ini. Jadi kamu bisa nonton ulang ya, sampai kamu ngerti berkali-kali. Dan khusus untuk yang susah ngatur waktu, silahkan ambil paket itu ya. Alfabetnya ada S, F, E, K, Z, R, F, N, G, T, R, E, O, G, X, O. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau buat kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silahkan pembacaan pribadi berbayar Sora tunggu dan belanjanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.